Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah teknik laboratorium. Kali ini materinya adalah pengenalan dan penggunaan alat-alat di laboratorium. Jadi kemarin kita mengenalkan tentang desain dan bentuk laboratorium itu sendiri, dan di dalamnya itu terdapat peralatan, bahan-bahan dan juga barang yang digunakan di dalam laboratorium. Nah, sekarang kita akan mengenalkan, dan ini merupakan materi yang menjadi kepanjangan nanti untuk praktikum ya teman-teman. Jadi mohon silakan diperhatikan. Oke, jadi kegiatan praktikum atau kita sering sebutnya adalah eksperimen, itu merupakan kegiatan, di mana ini merupakan rangkaian ya, rangkaian dari kegiatan, yaitu menyusun alat, mengoperasikan alat, biasanya dengan pengukuran dan lain sebagainya, dan ini juga dilakukan untuk mengamati ataupun memverifikasi ataupun menguji suatu hipotesis dari, bukti-bukti yang sudah kita dapatkan, yaitu di teori-teori yang kita dapatkan di kelas. Nah, kemudian untuk kerja di laboratorium itu, dalam cakupan yang lebih luas, itu merupakan salah satu aktivitas, di mana aktivitas ini adalah menggunakan fasilitas di dalam laboratorium ini, seperti melatih keterampilan penggunaan alat, melakukan percobaan atau eksperimen ini, mendemonstrasikan, kemudian juga mengontrol kualitas produk industri mungkin dan lain sebagainya. Itu untuk pengertian cakupan yang lebih luas. Nah, oleh karena itu laboratorium ini juga harus dirancang sedemikian rupa agar apa? Agar dapat melakukan pengukuran kuantitas fisik secara akurat. Oke, kemudian juga yang kedua, mampu menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas, dari, pengukuran yang sedang kita lakukan di dalam laboratorium itu. Kemudian juga, laboratorium itu juga harus dirancang untuk bisa memperlakukan bahan maupun alat maupun barang atau perkakas, dan juga instrumen pada saat akan dilakukan praktikum ataupun dalam pengukuran tertentu. Kemudian mendeskripsikan hasil pengamatan dan juga pengukuran dengan jelas, kemudian bisa menyajikan informasi secara verbal ya, atau bisa berupa grafis dan matematis, kemudian bisa menyimpulkan, dan memberikan argumen terhadap hasil pengamatan yang sudah kita lakukan misalnya, kemudian juga, bisa memberikan kesimpulan, kemudian, berpartisipasi aktif dan kooperatif dalam kelompok, kemudian melampirkan atau melaporkan hasil pengamatan, kesimpulan, dan juga rancangan mungkin ya, kemudian juga bisa mengenali permasalahan dan memecahkan permasalahan. Nah, ini adalah kegiatan yang umumnya terdapat di laboratorium pada saat kita sedang melakukan praktikum. Nah, kemudian, tadi ya, kegiatan itu akan, lancar ya, akan mudah dilakukan kalau didukung oleh namanya adalah alat laboratorium. Nah, alat laboratorium itu apa? Alat laboratorium itu adalah benda yang biasa digunakan, dalam kegiatan laboratorium dan ini bisa kita pakai atau kita gunakan secara berulang-ulang. Contohnya mikroskop, pipet tetes, gelas beker, pembakar spiritus, termometer, dan lain sebagainya. Jadi, sebelum kegiatan praktikum itu dimulai, maka praktikan itu juga harus memahami dan mengenal cara penggunaan, minimal namanya ya, nama kegunaannya untuk apa dan bagaimana penggunaannya gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh ya. Nah, ini adalah mikroskop, kemudian ini adalah tabung reaksi yang ada tutupnya ya, kemudian ini adalah gelas ukur, ini labu ukur ya, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ya, alat-alat ya, nanti mungkin bisa kita kenalkan pada saat praktikum. Nah, ini, Ibu akan sedikit membahas mengenai, beberapa alat yang digunakan di laboratorium ya, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana, cara melihatnya atau mengukurnya. Dalam hal ini misalnya kita mau memakai gelas ukur ya. Jadi ketika kita memakai gelas ukur, kita akan mengukur, misalnya kita membutuhkan, cairan ya, cairan tertentu, misalnya alkohol ataupun apapun itu, spiritus dan sebagainya, misalnya berapa mili ya di sini, misalnya 70 mili. Nah, bagaimana cara melihatnya? Apakah sudah pasti di angka 70 ini atau seperti apa? Nah, kalau di gelas ukur itu sendiri, itu,
nanti permukaan cairan yang ada di, dalam si gelas ukur ini itu tidak akan rata, teman-teman. Jadi ada seperti agak cembung ke bawah ya, itu disebut sebagai meniskus. Nah, meniskus ini ya, bukan cembung ya, maaf, cekung ya, cekung di bagian, eee, ke bawah gitu ya. Jadi nanti yang harus, diukur atau dibaca itu adalah yang di bagian tengahnya sini. Oke, ini nanti diratakan di sini. Jadi bukan yang bagian atas ya, atau yang pinggir wadah, tapi di yang kurva bagian atas ini. Ini adalah ukuran sejatinya yang kita butuhkan gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk pipet ya, pipet tetes, kita bisa memakai pipet tetes. Nah, pipet tetes itu jauh lebih akurat daripada gelas ukur sebenarnya. Jadi, untuk membaca volume cairan di pipet tetes ini juga sebenarnya sama seperti yang ada di gelas ukur ya, tapi di sini, teknik mengukur volume cairannya itu juga berbeda-beda tergantung dari pipet tetesnya itu sendiri. Tuh, oke. Ini di samping ada gambar pipet tetes dengan bentuk balon ya. Jadi yang apa namanya, ditekan gitu supaya nanti cairannya, ketika kita, apa namanya, kita buka, si balonnya itu, maka nanti cairannya akan masuk ke dalam pipetnya. Oke, nah langkah-langkah menggunakan pipet ya, seperti yang tadi saya bicarakan bahwa kalau misalnya kita butuh, cairan yang akan kita pipet gitu, sebaiknya kita, mengambil bahan tersebut ya, sedikit, lebih sedikit atau kita taruh dulu di gelas beker, kemudian kita ambil sedikit demi sedikit gitu. Jadi jangan langsung dari botol, reagennya atau botol bahan tersebut gitu ya. Kemudian ditekan balonnya tadi, kemudian ditempatkan ke ujung pipet, kemudian baru kita lepaskan si balon tersebut. Nah, oke, seperti itu ya kurang lebih. Oke, nah kemudian ini adalah, timbangan elektronik. Ya, timbangan elektronik ini timbangan yang lebih mudah sebenarnya dibandingkan atau lebih akurat ya dibandingkan dengan timbangan, yang biasa gitu. Tapi pada saat kita akan melakukan apa namanya, penimbangan dengan menggunakan timbangan ini, kita harus, apa namanya, kita harus ini dulu, apa namanya, disamakan dulu untuk, nilainya. Jadi kita harus menunggu angka nol dulu, baru nanti kita, timbang di atas atau ditaruh, bahan yang akan kita timbang. Bisa bahan kimia juga bisa berupa misalnya cairan atau padatan gitu dan lain sebagainya, kita bisa langsung di situ, tapi kita harus menunggu, angka yang ada di tengah-tengah ini di 0 atau zero dulu gitu ya. Oke. Nah kemudian, oke. Nah, ini adalah timbangan lainnya, ya kita sebutnya adalah triple beam balance ya. Ini adalah timbangan yang bisa kita gunakan juga gitu, tapi ini timbangan analitik ya kita sebutnya ya. Jadi tidak hanya timbangan, berupa yang elektrik saja, tapi, biologi juga harus mampu memakai, timbangan analitik ini gitu ya. Jadi di sini nanti bebannya ditaruh di sebelah, tempat beban ini ya, di atas ini, kemudian nanti kita tinggal, geser untuk beams-nya, ini namanya beams ya dan ada 3 macam beams ya. Nanti kita akan ukur ya, ini skalanya ya, ada sampai 10 gram, kemudian ada yang, satuan gitu dan ada yang koma dan 0 koma dan lain sebagainya ya. Jadi nanti tinggal disatukan sampai ini itu yang ada di yang hitam-hitam ini, yang ada di tengah-tengah ini mencapai, 0 ya, maksudnya ini sama dengan, angka 0 yang ada di sini. Ya, oke. Selanjutnya adalah Bunsen atau laboratory burner ya. Jadi di sini kalau misalnya seandainya, praktikum yang akan kita laksanakan itu membutuhkan suatu pemanasan ya. Misalnya ada zat yang harus dipanaskan, nah kita biasanya memakai bantuan Bunsen ini. Nah, Bunsen ini bisa, apa namanya, berasal dari, spiritus, bahan bakarnya bisa berupa spiritus ataupun gas.
Jadi macam-macam ya, bisa pakai spiritus ataupun gas. Spiritus nanti itu bentuknya, jadi seperti, kayak kompor minyak ya. Jadi ada sumbunya gitu, nanti di bawahnya itu adalah, eee, spiritusnya. Jadi nanti, si sumbunya akan menyerap spiritus, kemudian ketika kita menyalakan api, maka itu akan menjadi, pembakar ya. Itu namanya kita sebutnya adalah pembakar spiritus atau bansen. Nah, kalau yang ada di gambar ini adalah bansennya itu memerlukan bantuan atau menggunakan gas gitu ya di sini ya. Oke oke. Nah, selanjutnya ini adalah alat yang digunakan, ketika kita akan menyaring sebuah larutan. Nah, oke. Jadi, kita ketika menyaring ini kita menggunakan bantuan penyaring atau kita menggunakan bantuan kertas filter yang kita sebut sebagai kertas filter ini ya, gambarnya seperti ini, dan corong. Corong itu yang bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, nanti ini ketika, kita akan menyaring, larutan tadi, itu diharapkan endapannya itu akan, tersaring, di kertas filter ini, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi kertas filter itu kan bentuknya bulat bulat, kemudian kita harus, menyesuaikan dengan, corongnya. Jadi nanti ada, caranya yaitu dilipat dulu terlebih dahulu si kertas, filternya menjadi 2, kemudian kita bisa melipat lagi 2 lagi, dan kemudian kita letakkan di tengah-tengah, corong ya. Jadi membentuk, seperti apa namanya ya, kerucut ya, seperti itu ya. Jadi kerucut tapi terbalik. Nah, seperti itu kita tempatkan di situ gitu dan kita sesuaikan dengan tinggi corong dan juga wadahnya. Oke, lanjut nanti setelah itu, botol, yang akan atau sorry, cairan yang akan kita saring itu kita bisa, taruh di botol ataupun di, beker gelas ataupun ya di tempat yang sepertinya memudahkan untuk disaring atau dituang gitu ke dalam si corong tadi. Nah, ketika kita akan menuang juga kita harus pelan-pelan, jadi jangan sampai kertas saring itu robek atau bahkan tidak nempel di kertas saringnya atau di luar kertas saringnya. Khawatirnya kertas saringnya itu enggak terlalu menempel ya di bagian permukaan, corong, jadi harus pelan-pelan ya, hati-hati pada saat menuangkan larutan tadi, gitu ya. Kemudian, kalau misalnya ya, dan ini tergantung ketika kita akan melakukan praktikum penyaringan ini yang dibutuhkan apakah apa gitu, apakah filtratnya atau endapannya, gitu ya. Kalau kita membutuhkan filtratnya, filtrat itu adalah yang di bawah ya, yang sudah tersaring. Nah, itu berarti endapannya ya kita tidak perlu pakai, kita buang. Tapi kalau kita misalnya membutuhkan endapannya, berarti yang bawah, yang bagian yang sudah tersaring itu adalah filtrat, itu tidak perlu kita pakai. Jadi kita, harus mempertimbangkan apa nih yang akan kita gunakan, apakah endapannya ataukah filtratnya gitu ya. Dan ini juga harus, hati-hati ketika kita akan membuang endapannya ya, khawatirnya, ini kan basah kemudian berceceran dan lain sebagainya cairannya. Jadi kita harus, hati-hati juga pada saat membuang, kertas yang ada endapannya tadi. Nah ini ya contohnya, nih ketika kita akan menyaring ya, ini contohnya misalnya cairan, memisahkan, pasir dengan air menggunakan, kertas saring tadi. Oke, seperti ini. Nah, ini filtratnya. Ini filtrat ya, namanya filtrat. Kemudian pasirnya ini yang di atas ini itu adalah endapannya, gitu teman-teman ya. Jadi seperti ini caranya. Dituang secara perlahan-lahan gitu, kemudian nanti sampai si pasirnya itu akan tersaring di kertas filtrat ini. Oke. Oke lanjut, ini yang tadi saya bicarakan sempat singgung di depan bahwa ada beberapa, bahan kimia yang memang itu bersifat asam, artinya bahan-bahan ini itu mudah menguap. Maka ini memerlukan tempat khusus ya, yaitu kita sebutnya adalah
fume hood ya. Jadi ini adalah bentuknya seperti kabinet kaca yang sudah dilengkapi dengan, kipas dan juga ventilasi ya, supaya nanti ketika dipakai itu, udaranya apa namanya, yang ada di dalam itu bisa terbuang dengan maksimal gitu. Jadi tidak ngendap di dalam ruangan itu atau si fume hood itu ataupun bisa mencemari ruangan laboratorium. Dan caranya adalah jadi kita, nyalakan dulu ya, angkat dulu pintunya, biasanya tuh geser ya ke atas gitu ya, kemudian dinyalakan lampunya, kemudian kita mempersiapkan peralatan secara cepat, kemudian, menyalakan kipas angin, kemudian tarik, pintu ruang sehingga, hanya 2/3 ruang aja yang terbuka, kemudian melakukan percobaan entah itu memindahkan bahan dari satu tempat ke tempat yang lain atau melakukan, apa namanya, pemindahan menggunakan pipet tetes dan lain sebagainya gitu. Nah setelah selesai tarik pintu untuk menutup keseluruhannya. Jadi, pintunya diturunkan lagi sehingga bisa tertutup secara menyeluruh, kemudian matikan kipas, lampu, dan membersihkan ruangan, kemudian, meninggalkan ruangan asap ini dalam keadaan yang sudah bersih. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini adalah beberapa, alat dan bahan yang tadi, Ibu jelaskan untuk cara pemakaian, kemudian kegunaan dan lain sebagainya. Sebenarnya ada banyak sekali, nanti kita akan pelajari di praktikum ya teman-teman, jadi akan lebih detail lagi di praktikum, nanti kalian akan, mencari tahu bagaimana apa kegunaannya, bagaimana cara penggunaannya dan lain sebagainya nanti di kegiatan praktikum. Oke, mungkin itu aja dari Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.